bahwa langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 20, saya ulang, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Itu data-data bahwa ada langit yang baru dan bumi yang baru diciptakan oleh Tuhan. Gitu Pak Andi. Lalu apa upah di sorga? Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6 saya baca. Wahyu 1 ayat 6. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah. Wahyu 5 ayat 10, sorry. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi mereka itu sebagai raja, selaras dengan Wahyu 20 ayat 4, bahwa mereka akan menghakimi dan akan menjadi raja. Kalau dia sebagai raja, itulah upahnya. Jadi bukan cuma nyanyi-nyanyi muji-muji. Tadi di mana datanya bahwa nyanyi-nyanyi muji-muji aja di sorga? Nyanyi dangdut lagi. Silakan. Di mana datanya bahwa di sorga hanya nyanyi-nyanyi? Memuji-muji Pak, bukan nyanyi-nyanyi, memuji-muji, berdoa. Oke, di dan mana memuji-muji? Datanya tertulis di mana? Silakan. Loh, saya hanya menceritakan sebagian Kristen pada saat ditanya surganya mereka itu katanya tidak seperti Islam. Kami hanya kerja kami tiap hari memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih. Jadi seharusnya kalau memang itu katanya tertulis di mana datanya. Kan ada 45.000 denominasi ini dengan memahami dengan pemahaman sendiri. Kalau tertulis, oke, monggo kita bahas. Tertulis di mana? Kalau Anda mengatakan dari 45.000, nah itu pertanyaan di bawah tadi, coba. Dari 45.000 denominasi yang mana yang masuk surga? Saya mengerti itu. Yang mana yang masuk surga? 45.000 itu adalah denominasi Bukan yang memahami dengan 45.000. pemahaman sendiri. Udah 60.000. 60.000 bukan sekarang. 45 lagi. Udah 60.000 sekarang. Yang terbaru saya lihat ada 45.000 lebih. Ya, belum termasuk Katolik, belum termasuk Ortodoks, belum termasuk gereja 60.000, Syria, Pak. belum termasuk di Pentakosta, belum, ya. Jadi ada 10 gereja besar, itu belum termasuk itu 45.000 itu. Tapi nggak apa-apa, silakan. Dan orang Islam juga memahami dengan pemahaman sendiri kok. Silakan tanya lagi tentang perkawinan itu, perkawinan antara daging dan roh, bukan perkawinan secara harafiah. Maksudnya perkawinan anak domba itu kayak mana? Jadi perkawinan anak domba itu adalah perkawinan antara daging orang yang percaya dengan perkawinan roh. Artinya Tuhan masuk dalam hati setiap orang yang percaya menjadi kerajaan sorga. Jadi bukan hara secara seksual. Tadi Pak Dokter, Abang Anda saya bilang itu di mana plasentanya? Saya jawab. Jadi waktu disunat, kulupnya tinggal di dunia. Benar. Jadi tubuh kemuliaan yang dimaksud adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi plasenta, ari-ari atau kulup waktu sunat itu adalah tubuh yang dapat binasa. Itu tidak dapat masuk surga. Tubuh yang binasa. Ada banyak bagian dia katakan tadi gini, kan dokter Muhammad begini. Dia mengatakan secara anatomi tubuh. Sekarang begini, bagian tubuh mana sih yang tidak ini yang kekal, maksudnya gitu loh. Baik, kita baca 1 Korintus 15 saya baca. Sekarang begini saya tanya, ya kan, bagian tubuh mana yang tidak kekal? Bagian tubuh daging fisikal ini semua tidak kekal. Tidak semua itu bagian tubuh tidak kekal, Pak. Tidak kekal, betul. Tidak kekal. Makanya aku bilang datanya saya bacakan dulu biar kita sama-sama belajar tertulis di mana supaya jangan katanya-katanya. Oke? Datanya yang saya tahu bahwa tidak semua manusia mati. Ada 3 ayat saya baca. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya tubuh Yesus secara fisikal, daging itu binasa, digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Itulah kemuliaan, tubuh kemuliaan. Itu maksudnya, Pak. Nah, bagian tubuh ya berarti. Nah, pertanyaan yang hakiki adalah, apakah pulupnya Yesus itu bukan bagian tubuh Yesus? Itu yang Anda harus jawab. Ya, saya jawab, Pak. Jadi tubuh Yesus secara jasmani, yaitu kulup dan plasenta, kata Abang Anda dokter tadi, itu adalah yang binasa. Itu tidak dapat bagian. Maka Yesus mendapat tubuh kemuliaan. Makanya tadi bilang kolornya gak baru. Bukan cuma kolor yang baru, semua baru. Ke tubuh kemuliaan. Bahkan kami semua, 1 Korintus 5:17 bahwa semua ciptaan baru. Berarti di baru itu kulupnya nyambung lagi. Bukan. Jadi jangan berharap bahwa daging fisik ini dapat sorga. Tidak. Semua yang ini harus binasa, ini yang daging ini akan dapat tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tidak bisa mati lagi. Tapi daging yang sekarang transplantasi jantung, secara anatomi tubuh ya kan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki secara keseluruhan itu pada saat diangkat menjadi tubuh kemuliaan, formnya atau bentuknya seperti apa, Pak? Baik, yang saya tahu menurut data yang saya tulis di 1 Korintus 51 ayat 15 ayat 51 sampai 54, daging yang kita miliki sekarang ini itu adalah tubuh yang dapat binasa. Itu tidak bisa masuk surga. Jadi harus diganti baru dengan tubuh kemuliaan. Jadi nggak bisa lagi kita bawa sekarang. Kita dapat jantung, kita dapat tangan, fisikal kita ini nggak bisa masuk surga. Itu harus hancur. Artinya tubuh secara anatomi di muka bumi ini digantikan dengan yang baru. Kita bisa berasumsi begini dong. Jantung yang di bumi nanti di tubuh kemuliaan yang baru berbeda dengan jantung yang di bumi. Benar. Kaki yang di bumi berbeda. Mungkin misalnya kaki di bumi itu ada 10 jarinya, jempol, kelingking dan lain-lain. Di atas sana nanti udah bukan 9 atau 10 barangkali gitu. Bukan itu. Jadi artinya anatomi yang kita miliki saat ini itu harus binasa, digantikan seketika. Ya, Adinda Adi, saya terima konsep apapun yang Anda ceritakan. Ya kan? Bukan terima artinya mengimani, itu bagian keimanan dari Kristen. Saya mau bilang apa, ya kan? Kalaupun terdengar seperti dongeng atau apa, ya tetap aja itu bagian dari keimanan, ya kan? Sesuai yang tertulis sama saya. Sesuai yang tertulis, Abang Anda. Tertulis kan ada datanya. Sama seperti Islam, masuk neraka dulu, baru ke surga. Itu tertulis. Sesuai dengan tertulis, maka diimani. Neraka dulu atau ke surga nanti sebentar. Ya silakan, kan? Abang Anda. Silakan. Yang tadi dikatakan itu, ya kan, bahwa jadi lupa saya mau saya tanya, ya kan? Sampai minum aqua dulu, Abang Anda. Minum aqua dulu. Bukan ini udah apa, di hipokampus udah terganggu ini. Ya. Ingatan jangka pendeknya agak rusak. Karena tadi saya udah tanya, udah nunggu siap Adi ngomong tadi. Siap itu saya mau ngomong. Udah, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa saya ingat lagi. Tapi yang jelas poin dari yang saya mau tanyakan itu kira-kira itu dia. Di mana dibaca bahwa perkawinan itu perkawinan antara physical, ya kan, dengan roh. Itu yang saya mau cari. Ada nggak? Tadi Anda baca 1 Korintus 15 ayat sekian 52, saya dengarnya lancar. Sekarang yang mengenai perkawinan jasmani dengan roh tadi, coba. Wahyu 15 saya baca. Wahyu 19, Abang Anda, saya baca ya. Baik. Ini kan nyanyian atas jatuhnya Babel, saya bacakan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita.
sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengarlah suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dan orang-orang kudus. Jangan ditafsir dulu, baca teksnya aja. Panjang kali Ya, itu dalam kurung itu, Pak, Abang Anda. Itu dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus. Saya baca, bukan tafsir ya. Tertulis ada dalam kurung bahwa lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi di sini Abang Ganda, yang bisa menjadi mempelai atau pengantin dari anak domba adalah yang memiliki kain lenan yang berkilau-kilau dan Bukan, jangan putih ke bersih. situ. Yang mana pernikahan itu antara fisik dengan roh. Yang Anda bacakan tadi itu, saudaraku Adinda, itu yang ayat terakhir itu mengenai kedatangan malaikat yang menjumpai Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Yang ini terakhir semua itu Abang Ganda, konteksnya itu. ini Konteksnya. semua perkataan malaikat yang diutus Betul. oleh Yesus Yang- kepada Yohanes betul. di Pulau Patmos. Itu semua itu perkataan Betul. malaikat ini, Pak. Ya betul. Ini Janganlah Abang Anda. engkau menyembahku itu. Janganlah engkau, dimulai dari kata-kata janganlah engkau menyembahku, ya kan? Ya. Itu adalah perkataan malaikat yang menyatakan jangan sembah aku pun hamba seperti engkau. Sembahlah Benar. Tuhanmu, sembahlah. Ya. Jadi betul, tidak betul. ada Saya konteksnya itu di akhir zaman. Itu cerita tentang waktu malaikat itu menjumpai Yohanes di Pulau Patmos, ya kan? Saya nggak mau lari ke ke dunia medis. Saya anggap segala sesuatu ini bisa kita terima aja dulu, ya. Sekalipun orang-orang masa itu umur 95 tahun pun saya anggap masih normal aja lah ingatannya dan semuanya. Tapi, ya kan, mana yang kata-kata yang tadi Dokter Adi bilang bahwa perkawinan itu antara fisik dengan roh, itu yang menjadi persoalan buat saya. Saya terima perkawinan anak domba itu konsep Kristen, saya terima, tapi di teks itu Adinda tak ada menyatakan satu pun persoalan itu, saudaraku yang Baik, mulia. saya jawab. Jadi di Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, perjamuan kawin anak domba itu perikopnya. Anak domba itu di situ Yesus yang adalah roh, ya. Sebab dia di sorga, ya. Dan pengantinnya adalah ada di teks itu, Dik. di teks itu Nggak kan ada di posisi teks. anak domba kan dari sorga ini, Abang Anda. Ya, Posisi jangan Yesus. jangan diasumsikan. Saya mau tekstual itu. Karena kata Kalau- perkawinan ini Ya, Dulu, kalau kata perkawinan kalau ini- tekstualnya saya udah baca tadi. Tekstualnya seperti itu. Kalau sama seperti kita dokter, textbooknya sudah ada. Kalau mengerti textbook betul. berarti nggak perlu ada dosen, nggak perlu lagi dosen. Betul. Ya kan, betul. Betul. Jadi nggak perlu lagi dosen kita kalau kita sudah bisa membaca buku textbook kita, buku bahasa Latin Betul. kedokteran. Ya, jadi makanya saya bilang di sini tadi teman saya udah mengatakan bahwa mempelai laki-laki itu Yesus.
posisi Yesus bukan tubuh daging manusia lagi di sini, udah roh. Ya, posisinya. Yang tadi sementara dibacakan itu, ya terus silakan. terus. Ya, jadi Yang artinya tadi dibacakan itu tidak ada satupun menceritakan tentang Yesus. Yang Baik, tadi baik. dibacakan Jadi, itu. Dan yang kedua, tidak ada menceritakan tentang roh. Yang ketiga, kalau misalnya tadi ceritanya itu roh dengan roh atau fisik dengan fisik, saya masih bisa lebih mendengar itu. Tapi ketika perkawinan itu antara roh dengan fisik, artinya ya kita ini seperti orang yang diinkarnasikan oleh roh Yesus atau roh Yod-Heh-Vav gitu. Itu kira-kira jadinya konsep surga di dalam Kristen. Kalau saya bicarakan secara global menurut logika dan cara berpikir, saya ikuti cara berpikir saudara saya yang Kristen ini, gitu. kalau konsep Kalau surga keimanan, bukan di keimanan. sini, Pak. Kalau konsep surga bukan di ayat ini. Kalau konsep surga, saya tadi sebelum Abang Anda datang, bahwa langit itu surga. Langit yang baru dan bumi yang baru itulah surga alam fisikal di bumi ini. Sementara langit dan aduh pasien. Sorry Abang Anda, pasien lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, next time. Makasih banyak Abang Anda. Ini ada pasien lagi. Ya, sorry. Aduh. Ya silakan urus dulu. Yesaya 36:12. Nah, itu mungkin ya mereka di situ. Lalu setelah mereka makan eeknya, mereka minum kencingnya, ke toko bangunan mereka beli sekop kecil karena mereka mau buang air. Ya, mau buang air tapi cari sekop kecil gitu. Berarti abang nggak mabuk ya, minum kencing itu nggak mabuk ya? Gak mabuk, aman. Tapi hanya ini doang ya, bikin naik nafsu tuh. Naik nafsuku karena mau pengen orang- tampar mereka yang makan tai sama minum kencing itu. Kata orang itu Bodoh. minum kencing muntah itu katanya naik imunnya, nafsunya itu naik, pengen dola-dola lah pokoknya, pengen dola-dola aja. Nafsunya dia mau memukul ini, dan Yesus ini ketika dia mabok nafsunya naik. Dia mau memukul orang yang makan tai di atas tembok Ya, itu. betul. Waktu itu aku balik dari sana masih emosi ya, saya melihat kenapa orang-orang kumpul ini. Ini kan bait suci. Ternyata aku lihat mereka main judi slot. Ngamuk aku di situ, ya. Aku ngamuk di situ. Aku balik mejanya semua, lari semua mereka, takut. Kena melulu meme. Angkel, udah Ya, pernah anakku. coba nggak? Udah pernah coba nggak nyuci muka itu pakai kencing unta? Kata orang tuh berkhasiat, katanya wajah menjadi glowing, auranya semakin bagus katanya. Baik, benar itu ya. Sebab memang karena di dalam air kencing itu mengandung zat yang bisa membuang kotoran-kotoran di wajah gitu loh. Kalau minum kencing, masker tai gimana sih? Mabuk angkel. Bikin Eh, apa Tuan itu kalau Dalbo, kita aku minum kencing pernah- manusia dengan masker tai sendiri? Itu bikin apa itu? Itu Aku biar kenapa ganteng. ngantuk ya? Iya. Tuhan Dalbo, aku pernah ngajak teman-temanku minum, ngamuk kita di perjamuan itu. Waktu habis itu minumannya, ngamuk aku, tambah lagi. Kalian tak becus. Ya, Angkel lapar ya, Angkel makan dulu ya, silakan. Yang jijik-jijik yang haram-haram itu nggak ada, karena Tuhan kami kan bukan Tuhan penjijik.
Misalnya kalau kami kan perempuan lagi datang bulan haid itu ke gereja itu nggak masalah, nggak dilarang sama Tuhan kami. Jadi Tuhan kami itu bukan Tuhan jijian misalnya geli Bukan sama. jijik-jijiknya, ada yang gitu dikatakan najis. Kan di perjanjian Iya. lama juga memerintahkan demikian. Iya, aturan yang geli-geli gitu nggak ada di kami. Kami malas. Iya, karena mengikuti Paulus. Nah, ajaran yang Coba bikin ikuti geli-geli ajaran itu nggak ada Yesus, kami. ajaran Musa, pasti ada aturannya itu. Habis itu barang itu kau pernah start dipotong-potong. penjelasannya itu, bagaimana haid pada saat itu di zaman Yahudi. Start monitor. Habis itu yang anehnya perempuan pun disuruh potong barangnya itu lagi. Aduh, aturannya aneh-aneh kayak gini, pusing kepala gua. Udahlah, hidup susah kita nih, cari makan susah, jangan dipotong-potong lah Apa barang itu. yang susah di situ, Me? Enggak ada yang susah. Uncle Jess saya tahu haid pada waktu itu di apa pada sama orang Yahudi, haid perempuan. Barangnya dipotong juga. Ngapain kayak gitu coba? Tuhan aja ada sunat, gimana sih? Ya tapi kan perempuan tuh ngapain di itu kan coba? Iya, terserah dia. Nah, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi cek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meh, gimana kabar Meh? Kabarku baik ini. Aku lagi menikmati alam. Ehonya kencang. Oh ya? Ini gimana? Lagi menikmati keindahan alam. Izin Bang Handi, ehonya kekencengan, dikecilin mungkin sedikit aja. Iya, sekarang Masih. loh, nggak dia apa-apain kok. Cek sekarang. Nah, biasanya gitu. Sudah. Ngebak tadi. Ya. Meh, gimana kabarnya Pak RT? Sehat? Kabarnya siapa? Pak RT. Pak RT yang mana? Aku tidak ditanya kabarnya ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Bang Angkel itu misterius, jadi susah untuk ditanya kabarnya. Jadi kalau ada misalnya Meme berantem sama saya nih, kita berantem nih, terus ada istrinya Meme itu melerai kita, langsung istrinya Meme itu memegang barangku. Salah megang lah, pokoknya salah megang diremas lah sampai salah megang lah, pokoknya diremas gitulah, ya dipencet lah. Gak tahu kok ada jaket begitu amat ya. Iya. Habis itu gimana? Habis itu lanjutnya? Kalau itu ya harus dipotong tangannya. Siapa itu dipotong? Dipotong tangannya perempuan itu. Karena dia megang barang Siapa orang. itu? Tertulis di mana sih itu lupa saya, ada Tangan tahu siapa? nggak? Di ulangan itu lupa saya carikan dulu ya. Cariin dulu. Bacain nanti. Itu mah aturan untuk orang Yahudi, bukan untuk kami. Ya tapi kan nempel juga di kitab Mame. Cepetan Pak Kami hanya Beni. sekedar mengaminkan. Kami hanya sekedar untuk mengaminkan ya. Tapi bukan untuk menjalankan. Ulangan 25, 11 Ben. Ulangan 25 11 sampai 12. Bacain. Ulangan 25 11 sampai 12. Ya. Jadi mereka yang di dalam Kristen itu punya satu masalah, di mana persoalan itu terkait pernikahan. Ya, dengarkan dulu kecoa berbulu domba ya. Ini aku sedang menjelaskan sesuatu. Tidak ada jalan keluar, yang ada cuman jalan masuk. Sebab jalan keluarnya sudah ditutup. Siapa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ketika terjadi problem-problem dalam rumah tangga, maka sebagai uncle hanya menasihatkan kepada kalian, ganti Tuhan. Oke, ganti Tuhan.
Jangan ganti bini, Tuhannya yang diganti ya. Kalau kulihat kitab suci yang Bang Angkel Iman ini, Tuhannya itu mempersulit. Tidak, itu baca dulu itu yang disebutkan tadi Bang Andik. Tuhan ini mempersulit manusia, kulihat. Bacain dong. Baca Ben. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Tuh, Mei itu. Ya itu tadi, Mei, lu berantem sama gua. Itu salah megang. Ya sekarang begini dulu. Ya. Di saat dia salah megang itu ngacang nggak barang orang yang di ini itu dipegang Ntar itu. dulu, lu berantem sama gua, Mei, misalnya nih ya. Istri kamu datang melerai, cara melerainya dia menangkap kemaluan aku, gitu. kata Bang Blender, jangan lepaskan. Kata Blender, terusin dulu biar Itu trot sekalian gitu. Ngacang atau enggak? Kenapa, Mei? Misalnya aku sama Bang Andi berantem nih, tiba-tiba istriku lah datang salah megang punya Bang Andi itu. Itu pas Bang Andi lagi ngacang atau memang Bang Andi nggak lagi ngacang? Ya kan orang lagi berantem ya nggak mungkin lah. Persoalannya adalah juga ya. Persoalannya adalah kenapa yang kemaluan yang ditangkap gitu loh. Itu masalahnya. Dia sedang mengukur, beda nggak sama punya laki gua. Aku pernah loh istriku berantem sama tetangga. Aku datang mau melerai, aku nyala megang itu dari belakang, malah buah dadanya di atas yang 2 biji itu kuremas. Salah megang aku, Bang Andi. Enggak bener lu, Mei. Benar ada kejadian kayak gitu. Langsung suaminya datang minta tanggung jawab katanya. Bayar denda. Udahlah, Mei. Tinggalilah hal-hal kayak ginian, Mei. Nempel di kitabmu lah, udahlah. Aku tuh Bang Andi orangnya suka kebebasan, Bang Andi. Jadi kalau misalnya Tuhan itu terlalu banyak ngatur-ngatur mempersulit aku tuh nggak mau. Tapi kan hidup ini tempatnya memang diuji oleh Sang Pencipta, Mei. Kita tuh di bumi ini itu ujian, Mei. Lulus apa enggaknya nanti tergantung nanti setelah kita mati, Mei. Di situ nanti dinilai. Ini lulus, ini tidak. Gitu, Mei. Kalau saya lebih sukanya realistis aja, lebih sukanya. Ya memang harus realistis. Karena Saya memperhatikan kitab suci ini. kalau di lanjut. Kalau di ajaran Islam itu, Mei, itu kita harus menikmati indahnya dunia ini. Ya, itu bisa ya, sepanjang masih dalam hal terukur, nggak boleh Cara berlebihan. menikmatinya itu bagaimana? Cara menikmati di dunia ini bagaimana caranya? Ya cara menikmatinya lah, perlakukan alam ini sebagaimana natural gitu loh. Jangan merusak tanaman, terus perindah pohon-pohon, jangan ditebang sembarangan, gitu loh ya. Apabila taruh lu, Mei, apabila ada sesuatu di jalan yang mengganggu, ya pinggirkan supaya orang lain tidak mendapat celaka. Ya, terus yang kedua ya hubungan sesama manusia, siapapun dia harus saling tolong menolong. Itu indahnya Islam itu, Mei. Kurasa kalau kayak gituan Bang Andi, orang nggak beragama pun pasti mereka menginginkan seperti itu. Ya, tapi di balik ini semua, kalau di Islam itu ada aturan yang sangat ketat. Apa itu yang paling ketat? Yang paling ketat adalah tidak boleh berlebihan. Itu satu. Nggak boleh berlebihan. Contoh misalnya nih, kalau seorang tuh udah makan nih, kita makan,
udah merasa kenyang ya selesai, jangan diempat lagi gitu sampai melewati masalahnya begini, batas. Bang Andi, masalahnya begini, istri ketika dia meminta hubungan badan itu, dia selalu meminta lebih setiap hari. Misalnya hari ini dengan gaya yang ini, besok dia meminta yang lebih dari ini. Nah itu kan menjadi persoalan juga itu Bang Andi. Apakah kita akan bertemu? Aduh, mana si Meme kok hilang? Sinyalnya dia ya. Kalau di Islam itu untuk suami istri itu juga diatur. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Dalam berhubungan suami istri itu ada batas-batas tertentu. Karena dia manusia bukan binatang yang dibanting-bantingkan gitu. Dan seterusnya. Nah, jangan mencontoh produksi pemakan babi itu yang sering Anda bisa temukan di mana-mana di media sosial gitu ya. Jangan dicontoh itu. Ada lewat belakang lah, ada macam-macam. Istri nggak bisa diperlakukan dengan begitu sebagaimana dengan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu semua ada batas-batasnya. Bukan diberi kebebasan sepenuhnya sebagaimana binatang. Kita kan ini bukan binatang. Gitu ya. Di samping itu juga ada kewajiban. Ada wajib, ada sunnah. Kalau di agama lain kan nggak ada yang wajib, nggak ada yang sunnah. Free, bebas, sebebas-bebasnya. Nah, di mana aturan itu sebagai seorang muslim kan, nah itulah yang disebut ujian kita di muka bumi ini. Nah, contohnya misalnya, ya menurut mereka ya daging babi itu enak banget. Nah, itu ujian itu. Kalau kita lulus, alhamdulillah. Kalau enggak ya, nah nanti dimintain pertanggungjawaban. Berzina itu nikmat. Minum Hammer itu bikin happy. Macam-macam lah ujian-ujian itu. Nah, itu pengaruh Lucifer. Bintang timur itu janjinya membawa orang happy dunia ini gitu. Nikmati. Tidak ada umpan balik, tidak ada janji-janji iblis itu mengarah kepada penderitaan. Tapi mengarah kebahagiaan semu semata. Gitu loh, itu iblis itu. Jadi antara iblis dan iman memang berantem tiap hari. Memang iblis ini kan janjinya untuk menggoda cucu-cucu Adam. Nah, siapa yang lolos dari ini semua? Ya filternya ada di ajaran Islam. Kalau di agama sebelah nggak ada filter itu. Justru membuka keran hidup bersama dengan Lucifer. Ya di Islam itu ada filternya. Di luar Islam filternya nggak ada, kerannya terbuka untuk kerjasama dengan iblis. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada yang membentengi. Hanya orang-orang yang berakal itu bisa membentengi diri. Contohnya mereka ini jelas tadi Meme. Kok bisa ya ada aturan-aturan kayak gitu? Kok bisa ya ada aturan babi itu haram? Kok bisa ya pada dilanggar-langgar semua? Ini karena apa? Karena pengaruh Lucifer itu di bintang timur yang merasuki orang-orang, kemudian membuat kebijaksanaan dalam menulis sesuatu yang Anda percaya. Isinya kan semua itu bertentangan dengan ajaran para nabi. Nah, inilah namanya keran Lucifer itu dibuka, baik penulis maupun penikmat. Siapa yang menikmati karya Lucifer ini? Ya mereka-mereka inilah yang akalnya dimatikan oleh Lucifer. Kemudian berbentuk iman, ya iman saja. Itu kira-kira. Ya si Meme malah pergi sih, gue mau diskusi sama dia. Gimana dong kalau nggak ada? Gue tuh nggak enak tuh ngomong sendiri. Itu Bang Dalbo, Bang siapa sih ini teman yang satu nih? Ada bapak, udah cukup kan? Berarti Kamu bapak nggak tidak pernah- disembah. Itu kan menurut kamu. Saya nggak pernah ngomong gitu loh dari tadi. Loh, ini yang mana yang bapak Jadi yang, yang mana? yang tidak Yang mana? terlihat atau Enggak, Yesus yang pusing itu terlihat kalian dulu? membuat pusing sendiri. Dari tadi saya udah bilang kita menyembah gimana? Tuhan Yesus, ya. Sekaligus Yang terlihat itu. Sekaligus. Ya, ketika kita menyembah Dia, maka sembahan kita juga sampai kepada Sang Bapa itu sendiri gitu loh. Oh, berarti ada dua berarti. Mau 2 mau 10 terserah Anda. Bahasa Anda Nah, ya terserah. sudah Saya nggak cukup mau kalau peduli. begitu. Ya, no problem.
Mau Bukan ajaran muter, dia sudah menjawab mau ajaran 2 kami mau begitu, 3 terserah katanya. Ya berarti Mau sudah cukup. sejuta pun tak Dia terserah. Kan abang Tuhan itu tidak apologet terbatas. menyembah Yesus yang terlihat 2000 tahun yang lalu sekaligus menyembah Bapa yang tidak terlihat. Artinya ada 2. Mau 10 pun tidak masalah. Kan esensinya kan kita menyembah Tuhan yang datang. Tambah satu Kalau tanpa tambah Tuhan yang satu datang, apologet kita nggak yang bisa kecil di tahu depan kita itu selamat. apologet. Roh Kudus. Ya, jadi nyembahnya tembus, langsung nyembahnya tembus, teng. Gini, perhatikan perhatian baik teman-teman ya. Kalian mau menilai ajaran kami begini begitu terserah, ya kan. Tetapi kalian harus lihat apa buah dari iman kami. Sebentar dulu, saya ngomong dari tadi kan kamu terus saya tidak menggiring menilai, kan? saya Enggak, bertanya loh dari tadi. Sebentar. Kami nggak pernah Kan dari menilai tadi loh. kan kalian menggiring. Saya bertanya loh, enggak Iya, menilai pernah saya. kita menggiring, nggak pernah No kita problem. menggiring. Kan Nggak Anda pernah. bertanya, saya jawab dari tadi kan. Sebentar, Iya, saya ngomong tapi dulu lah. jangan Dari tadi kan framing, Anda jangan menggiring mengatakan saya terus. menggiring. Mana kita menggiring? Iya, sebentar, biar Gimana? saya ngomong dong, kasih kesempatan lah. Kalian ini gimana sih? Kasih kesempatan dari tadi kalian giring terus saya ke sana. Anda framing soalnya, Saya sekarang Anda framing, ngomong. Anda mengatakan menggiring, Anda mengatakan ini. Enggak dong. Kita kan hanya bacakan apa yang ada di biblosmu gitu loh. Sudah, oke. Sekarang saya ngomong. Jadi gini, Tuhan Yesus itu ya adalah Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi. Kita tidak pernah tahu di atas itu apa sebagaimana, kita nggak tahu, ya kan? Ya, tetapi Tuhan itu datang ke dunia ini dan dia mengklaim dirinya sebagai yang maha kuasa. Contoh, dia sanggup menyembuhkan orang, mengampuni dosa dan lain sebagainya gitu kan. Ketika dia mengatakan akulah dia, aku adalah Tuhan itu sendiri, tidak ada alasan bagi kami tidak percaya, ya. Karena dia menyatakan janji-janji yang tidak pernah dijanjikan orang lain. Contoh, kalau kamu percaya kepada saya, kamu akan mendapatkan hidup kekal. Dosamu diampuni, saya mati untuk Anda dan lain sebagainya gitu. Itu adalah perkataan-perkataan Yesus gitu loh. Yang tidak dikatakan oleh orang-orang lain. Makanya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus baik dari kalangan Muslim dan lain sebagainya karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus gitu. Sampai detik ini juga orang di seluruh belahan dunia mereka mengakui saya berjumpa dengan Yesus kemarin. Saya Yang mana? diubahkan. Kan ada 80 hidup saya. gambar itu. Yang mana? Yang ketemu yang mana? Yang gambar yang mana? Ya Anda tanya aja nanti kepada mereka satu-satu ya. Tetapi kita lihat perubahan hidupnya gitu loh. Apakah dia orang yang salah atau sesat atau kafir dan lain sebagainya? Padahal dia hidupnya berubah menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih soleh, ya, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih ramah dan lain sebagainya. Itu kan perubahan yang dari dalam ketika dia bertemu Tuhan Yesus gitu loh. Kalau Anda menilai Bedain, Bang Abu. ajaran kita sesat Bedain, Bang ini itu Abu dan dulu. lain sebagainya, itu kan pemikiran Lihatin yang mana Anda. Tuhannya situ. Gitu loh. Tetapi faktanya bahwa ada perubahan hidup, orang yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita dan lain sebagainya, ya itu nggak bisa disangkal bahwa buah dari iman, buah dari pertobatannya itu menghasilkan hal yang positif. Ketemu yang ini. Ini kan asli Yesus ini. Yang mana? Yang di gambar saya ini, yang ini, gambar Yesus yang ini. Nah, ini. Bukan. Oh, ini yang lebih persis dengan Bible. Ini yang dilakukan kajian oleh para sejarawan dan para arkeolog. Itu kok gini, gambar ini adalah rekayasa. Iya, yang lebih mencocoki. Bukan bro, bukan. Dengar baik-baik. Kamu kan nanya, saya jawabnya. Jadi gambar ini adalah berupa rekayasa dari. Anda bisa lihat artikel mengenai gambar ini ya. Ya, gambar ini adalah rekayasa dari hasil dari penelitian manusia. Nih ingat nih ya. Penelitian, bukan pengalaman orang berjumpa ya. Sedangkan kalau Anda mengatakan orang berjumpa dengan Yesus, maka akan Anda lihat yang sebelah kanan itu foto tuh. Wah, itu pemain film dari mana itu? Bukan masalah pemain film. Orang Yahudi dulu buktinya, tidak ada yang gondrong. Sebentar. Buktinya banyak orang bersaksi ketika dia main ke rumah orang Kristen. Weh, aku lihat Tuhan kamu kemarin. Itu gitu karena loh. sudah itu kan kesaksian yang nyata. Ya, itu kan penglihatan orang. Masa hasil arkeolog kok di. Dengan baik-baik. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus. Ketika dia datang berkunjung ke rumah teman yang Kristen, itu siapa katanya? Iya, nggak sesuai dengan Bible. Bible itu katanya. Bible itu beda, ciri-ciri Yesus itu beda dengan yang di situ. Itu pemain film itu, yang sebelahnya itu. Jadi gini bro, orang ketemu Yesus itu bukan 1-2 orang, udah jutaan orang. Ya karena mereka sudah melihat gambar ini terlebih dahulu. Coba mereka melihat gambar yang ini dulu, yang saya pasang. Orang belum ketemu gambar itu. Iya. Belum pernah lihat gambar itu, tapi dia melihat Yesus. Contoh, banyak kesaksian kok.
Ya, ketika dia umroh misalnya kan, ketika dia pergi haji, dia ketemu dengan Yesus. Nah, itu gimana coba Oh menjawabnya? berarti Haji Yesus dong, ada di atas tuh Haji Yesus. Makanya artinya kamu Jadi nggak bisa begini kawan, membatasi. banyak gitu, kawan. sudah di sini Nggak, soalnya tiga tahun ini ya di Komal TikTok itu semua yang Kristen mualaf itu semua Islam karena mendengarkan penjelasan teman-teman Muslim. Dengarkan. Sebaliknya yang murtad itu hanya mimpi-mimpi, halusinasi. Ditanya yang mana? Siapa? Iya setan Mimpi juga itu bisa, dikasih siapa? iblis juga bisa berbentuk Yesus. Nggak mungkin. Sekarang kalau orang menyembah Yesus sebagai iblis, apakah dia akan berbuat baik? Apakah dia akan menjadi lebih saleh, lebih berjuang dalam hidupnya? Bang Nggak Santuy, mungkin, bahkan Pak. yang lebih parah nih ya, mohon maaf ya. Kalau Jadi menurut saya ini, banyak orang mualaf gara-gara nonton beginian, tetapi banyak orang menjadi Kristen karena dia bertemu dengan Yesus gitu loh. Tidak bisa divalidasi. Bentar. Jadi begini, Kamu bisa lihat videonya banyak kok. Iya, Dimana, Bang. dimana datanya? Santuy, jadi begini. Kamu ketik aja berjumpa dengan Yesus, coba di Google. Oh iya Wah, Bang, itu langsung makanya muncul. aku konfirmasi nih Jutaan Bang. orang udah Dan ketemu Yesus. menurut saya kesaksian semacam ini justru menghina Yesus. Iya. Coba bayangkan ada Nah, perempuan terserah yang kamu. mengatakan tengah malam mengaku didatangi oleh Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia cuman pakai kolor, Bang. Pakai kolor doang dia. Kehidupan dia berubah nggak, lebih baik nggak hidupnya? Kalau dia hidupnya lebih jahat, lebih jelek, ya kamu jangan percaya. Tapi kalau hidup dia lebih baik, Ada orang memilih tidak beragama, tapi hidupnya baik-baik saja. Hidupnya lebih baik. Jadi nggak bisa dipakai Ya, barometer silakan. seperti itu. Kalau Oh, ya barometernya bisa. itu nggak Kita bisa. kan bisa membuat ini Bang, apa namanya, empiris. Coba lihat yang menjadi Kristen, coba lihat menjadi Islam, bagaimana kehidupannya. Itu aja simpel. Waduh. kok. Susah. Iya kan? Nggak susah. Tinggal googling aja di situ. Abu dia belum ketemu sama si Doktrin soalnya, doktrin. Yosua. Karena Iya, harusnya perjumpaan Tuhan itu memang perjumpaan pribadi. Ya, di dalam Injil itu banyak sekali Yesus itu berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya diubahkan. Halusinasi itu ketemu Yesus. Gini Bang, sorry Bang. Masa orang- Kalau Anda baca Alkitab ya, banyak Yesus itu berjumpa orang dan saya orang nggak itu baca berubah Alkitab, kehidupannya gitu loh. nggak ada berubah. Apanya yang Contoh, berubah? misalnya Saya udah lihat di Zakheus. Medan itu. Ya kan? Saya udah lihat di Medan. Itu kan banyak Apa di Kristen Medan? di situ, Batak itu. Nah, tapi nggak ada kayak gitu-gitu aja. Ada yang mungut Bukan, sampah, saya tong ngomong. sampah. Saya ngomong gini, B2 dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Kalau yang namanya agama itu adalah agama turunan, ya orang itu nggak sadar. Karena Bang dia dari Candu. lahir Kristen, ya udah Kristen begitu. Dia nggak mengalami pertumbuhan rohani. Tahu nggak gambar Yesus yang Bang Candu pakai di Afrika disobek-sobek? Katanya Tuhannya rasis. Jadi Iya serius. Coba lihat. Bahkan di Amerika dulu gereja-gereja kulit putih orang kulit hitam nggak bisa masuk. Rasis. Serius. Mereka robek-robek Jadi- itu gambar itu. di dalam Kristen itu ada istilah. Sebentar. Di dalam Kristen itu ada istilah lahir baru. Ya, jadi kalau orang dari KTP lahir Kristen, ya kan, KTP Kristen, tapi dia tidak mengalami lahir baru, berjumpaan pribadi dengan Yesus, dia itu bisa dibilang belum menjadi Kristen yang sejati. Kalau Kristen sejati itu dia benar-benar telah mengalami kelahiran baru, artinya dia bertobat dari kehidupannya. Kok Tuhan rasis itu loh? Nggak, Iya, Yesus betul. kan mata sipit. Bahkan sebentar. pendeta di Amerika sendiri Ini poin sama robek penting, itu. poin pentingnya gini. Iya, mereka Jadi sobek. bagaimana Baru diterima Jadi kita harus ketika Obama jadi presiden itu baru di gereja itu ada ini percampuran. Sebelumnya nggak ada, tak boleh orang kulit hitam masuk itu ya. Gereja kulit putih nggak boleh. Coba Islam, semua duduk satu. Jadi gini, satu sebentar, Bang. saf, Poin nggak saya tadi ada belum selesai saya sampaikan. kaya, nggak ada miskin, nggak ada hitam, nggak ada putih, sama semua. Sama di kita juga Bang kayak gitu. Mana ada? Anda buka mata, lihat sejarah. Lihat faktanya. Bangsa umat Kristen di dunia. Meskipun orang miskin, ada orang Cina, tapi ada orang Arab, ya kan? Orang bisa Afrika, menghafal Al-Quran, orang Indonesia. ilmu fikihnya mantap, maka
dia Ya. lebih berhak menjadi imam dibandingkan orang kaya, orang putih. Ini yang kok jadi kurang anak memahami kecil yang Al-Quran, gitu kayak loh. aja, aku punya ini, kamu punya itu. Bukan. Enggak, kita disampaikan ngomong oleh perubahan Kang hidup Abu yang Habib nyata. itu adalah fakta. Ketika gitu loh. kamu Kalau di dalam percaya Tuhan Islam itu Yesus, nggak itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nggak bisa cuma ngomong saya Islam, nggak bisa gitu. Saya Kristen, Bang nggak bisa. Romo, Tetapi kita itu fakta harus atau mengalami apa? perubahan, Bohong. gitu. Perubahan hidup yang nyata gitu loh, Bang. Yang orang negro kulit hitam nggak bisa ibadah di gerejanya orang kulit putih. Bahkan Oh, iya, itu jelas. foto Yesus yang bule ini dia sobek-sobek sama mereka. Fakta itu. Ayo. Nggak usah lah jauh-jauh. Itu fakta Bawa itu. aja Saya apologi. ada videonya. Apologi. Saya ada video. Ada kan? Ada videonya kan? Iya. Pesan saya Ada kepada videonya teman-teman saya. yang Muslim di sini yang mau berjumpa Yesus, kalian berdoa aja. Malam-malam kalian berdoa, Tuhan Yesus. Kau coba masuk ke datanglah gereja apa Protestan. Kalau Protestan kepadaku. coba masuk gereja Katolik, bisa nggak? Aku ingin Nggak bisa, nggak bisa, nggak Itu bisa. aja udah simpel deh. Iya, itulah dia nggak mau Tunjukkan terima dirimu. kenyataan tuh, Abu. Kalau engkau adalah Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku. Amin. Ya, Udah, itu setan aja, bisa beres. menyamar, setan menyamar. Itu mau setan mau enggak, ada Apologet. perubahan hidup yang nyata. Kalau dia memang setan yang tampil, dia nggak akan menjadi orang lebih benar. Tapi kalau itu benar Tuhan Apologet Yesus, dia akan denomnya apa? merubah hidupnya menjadi lebih baik. Gitu aja simpel. Denomnya apologet apa? Apa denomnya? Apa denomnya, Dek? Denomnya Ya, Bang? apa apologet? Denomnya. Kristen, Bang. Ya Kristen apa? Denomnya. Denom itu apa ya? Nah, itu aja nggak tahu. Itu aja nggak tahu. dalam perang. Denom tuh baling-baling bambu. Denom. Hebat dah Ya, kamu. gitu aja ya Iya. teman-temanku semua, sobat Muslim. Waduh. Ya, kalau Oke, semua oke, mau oke. tahu, Denom aja nggak pengen ngerti. tahu Nggak apa-apa. banget. Nggak apa-apa lah. Jangan pengen tahu aja nih, kalau pengen tahu banget ya berdoa sama Tuhan Yesus. Gitu aja. Baik, Ibrani itu kitab yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Jangan melenceng kemana-mana. Satu. Jangan lari kemana-mana. Yang kedua, Buktikan dalil ini. yang kedua, Yesus tidak mengatakan berdosa. di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada manusia yang ke surga selain daripada Aku. Padahal Beda Yesus di dalam dengan kita. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, berdosa, dia tidak Elia berdosa lebih berdua. dulu naik ke surga. Bukti kebohongan dan bukti dosa Yesus yang pertama. Dosa Yesus yang kedua, tidak pernah seumur hidupnya dia berbakti kepada orang tuanya yang adalah ibunya. Astaga. Yesus tidak pernah memberikan akhlak yang baik kepada wanita yang telah melahirkan dirinya. lebih kejam Yesus dari pembunuhan. tidak pernah memiliki tata krama sopan santun kepada orang yang melahirkan dirinya. Yesus lebih tidak kejam pernah daripada memanggil pembunuhan. orang yang melahirkan dirinya dengan panggilan mama atau Bang ibu. Bima. Yesus selalu memanggil ibu yang melahirkan dia Fitnah dengan lebih panggilan kejam, wahai Bima, perempuan, dalam wahai iman perempuan. kita. Yesus telah menipu dengan Fitnah. mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku Mana dalilnya? sebagai utusan. Ternyata Bukan dia dalil. adalah Tuhan. Katanya, katanya, katanya. Jadi gugur. Saya mau Gugur ya, kita dan saya sudah diskusi jawab. akademis yang Sekarang, jelas, sekarang Abangku. pertanyaan saya. Sekarang Abangku. pertanyaan saya. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Bagaimana abangku? Jawab dong. Apa pertanyaannya? Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Jawab. Melahirkan Tuhan dan manusia. Iya. Iya. Dalilnya saya Ibrani tadi bang, tolong dijelaskan. Haluluda. Ibrani. Haluluda. Ibrani, abangku. Kamu jelaskan baca dulu. Yohanes 11. Di situ juga imam kepala disebut. Jangan lompat-lompat. Ini bukan imam kepala ini, dia cuma Jangan- imam besar. jangan lompat-lompat. Dia cuma imam besar. Oke. Setiap masjid raya di setiap kota di Indonesia ada imam besarnya. Sekarang Kayapas itu adalah imam kepala. Yesus Beda hanya juga imam dari besar. Di mana dia menjadi imam dan siapa makmumnya? Sudah. Gugur ya, gugur. Pertanyaan saya, Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Kamu sudah menjawabnya dengan jawaban cupu
super cupu. Maria melahirkan Tuhan dan manusia. Iya. Saya lagi menanggapi ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Di sini sudah mau masuk maghrib dan azan. Jadi pada kesimpulannya adalah orang-orang Kristen melalui saudara Immanuel ini tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan. Yang dilahirkan Maria adalah manusia, tapi karena dia adalah penyembah manusia, maka dia embel-embelin Yesus adalah Maria adalah wanita yang melahirkan Tuhan sekaligus manusia. Itulah artinya bahwa agama Kristen itu adalah agama tipu-tipu, agama cupu, agama yang aneh, agama cuples. Saudara-saudaranya iblis adalah agama yang cupu. Maria melahirkan Tuhan. Kampret. Oke, Bang Handi silakan diambil alih, ditatar dulu anak ini. Anak ini Bang Handi usianya sudah 47 tahun, tapi pola pikirnya masih kayak ikan lele. Tolong dibimbing dia, mudah-mudahan bisa jadi orang. Ya, saya azan maghrib dulu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulannya adalah menurut dia Bunda Maria melahirkan manusia dan Tuhan. Jadi Tuhannya keluar dari situ. Hui. Lanjut. Gini. Ini dia saya lah. Aku yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia. Benar apa pasif? Ya jadi siapa? Noise ya. Sini aku mau sholat maghrib juga ya. Saya kasih data dulu satu ya. Teman Kristen. Duh. Kabur dia. Aduh. Kok kabur? Mau dikasih tahu data kah?